warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asik. Dan saya Derianti dari kelas 12 IPA 4. Video ini kami tunjukkan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia pelajaran resensi novel sejarah atau novel fiksi oleh Ibu Hani. Adapun judul resensi yang kami angkat adalah Larasati. Buku yang kami resensi berjudul Larasati, yang merupakan jenis buku fiksi Indonesia karangan dari Pramudia Anantatur dan diterbitkan oleh Lentera Dipantara pada tahun 2007. Yang mana buku ini merupakan cetakan ketiga pada bulan Mei 2007 di kota Jakarta. Novel ini berukuran 13 kali 20 cm dan 180 halaman. Untuk covernya sendiri itu didominasi oleh warna merah dan juga warna orange. Nah, di depan covernya itu ada seorang wanita cantik yaitu Larasati, dan di belakang ada kata-kata dari Pramudia Anantatur yang akan saya bacakan. Kalau mati dengan berani, kalau hidup dengan berani, kalau keberanian tidak ada, itulah sebabnya setiap bangsa asing bisa jajah kita. Pramudia Anantatur. Dan di bawahnya ada sedikit sinopsis yang dipaparkan oleh Pramudia Anantatur. Jadi novel ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang bernama Larasati atau Ara. Dia adalah seorang artis panggung yang penampilannya sangat ditunggu-tunggu oleh penonton. Cerita ini bermula dari perjalanan Larasati, seorang bintang film termasyhur pada saat itu. Dari Jogja ke Jakarta, Ara ingin menemui ibunya yang sudah tidak ditemuinya selama 1 tahun. Akan tetapi dia merasa cemas karena ia tahu mata-mata Nica ada di mana-mana. Transit sebentar di Cikampek, Ara mendapatkan tugas dari seorang opsir yang baru ia kenal untuk mencari tahu ajudannya di Jakarta. Apakah ajudan tersebut sudah melewati pihak Nica atau malah tertangkap oleh pihak Nica? Ara itu terkenal di kalangan masyarakat, banyak sekali yang mengagumi dirinya. Ada beberapa pemuda yang memberikan selendang merah terhadap Ara dan menginginkan pertunjukannya kembali dan kesetiaan Ara untuk berada di Yogyakarta lagi. Sampai di Jakarta, Ara bertemu dengan teman lamanya yang ia kenal sebagai penjilat Marjoan. Marjoan saat itu telah mendapat kedudukan dari Belanda sebagai seorang produser film dan hendak mengajak Ara untuk bermain sebuah film propaganda Belanda. Namun jelas Ara menolak. Ia seorang republikain. Jika ia harus bermain film, maka film yang akan dimainkannya adalah tentang revolusi. Ara mendapatkan begitu banyak tekanan karena telah menolak ajakan dari Marjoan, sampai-sampai Ara itu diajak mengelilingi penjara. Nah, pada saat mengelilingi penjara, Ara menemukan ajudan opsir yaitu Ketut yang memiliki badan kurus karena telah disiksa oleh mereka ataupun oleh orang-orang Belanda, sehingga ajudan tersebut menghembuskan napasnya di depan mata Ara. Nah, karena Ara melihat bahwa ajudan tersebut meninggal, Ara lemas. Setelah Ara terbangun dari pingsannya, Ara diantar pulang ke rumah ibunya. Dalam perjalanan pulang, Ara dikejutkan kembali dengan fakta bahwa martabat supir yang mengantarkannya ke rumah ibunya adalah seorang republikain dari Sorong yang sedang menyebar di antara orang-orang Nica. Martabat meminta bantuan pada Ara untuk menghubungkannya dengan orang pedalaman, sebutan bagi orang-orang di wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia. Dan Ara kemudian memberitahukan bahwa Martabat dapat bertemu dengan para pejuang yang berada di seberang Kali Bekasi atau yang sedang dalam penjara. Sampai di rumah ibunya, Ara sangat syok karena mendapati ibunya yang tinggal di rumah gubuk atau rumah yang sudah tidak patut disinggahi. Akan tetapi ibunya juga bekerja di orang Arab. Akan tetapi Ara juga sangat lega karena ibunya tidak bekerja di bawah pimpinan orang-orang Belanda. Singkat cerita, mulai disinilah permasalahan Ara semakin pelik karena Ara dan Martabat disangka oleh orang-orang Jakarta merupakan mata-mata Nica. Hingga pada akhirnya Martabat dan Ara dapat membuktikan bahwa mereka itu adalah seorang republikan dan mereka ikut berjuang untuk menyerang bangsa
Belanda dan melihat dengan matanya sendiri bocah dan juga kakek itu disiksa oleh orang-orang Belanda. Lanjut cerita, karena Ara itu mengikuti peperangan sehingga ia mendapatkan tekanan dari orang-orang Ica dan membuat dirinya itu kurus kering, sehingga dirinya itu dijadikan teman hidup secara paksa oleh majikan dari ibunya sendiri. Meski begitu, banyak hal yang telah dilalui Ara. Hal tersebut tidak membuat jiwa seorang republikainya melemah. Ketika raganya sudah tak berdaya, jiwanya tetap mengidamkan revolusi. Betapa sedihnya Ara saat mendengar Jogja jatuh ke tangan Belanda, dan betapa senangnya hatinya saat Belanda akhirnya menyerah. Menyinggung dari pembahasan yang telah tadi kita jelaskan, ada beberapa kebahasaan yang terdapat di dalam novel Larasati. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunakan kalimat bermakna lampau. Nah, contoh kalimatnya seperti dulu pertama kali bertemu, 2003 halaman 13. Dan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Contoh kalimatnya sebelum mati aku mesti pergi, 2003 halaman 13. Kemudian tentang orang tuanya, tentang bla 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 bla, 2003 halaman 14. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental. Contoh kalimatnya sudi makna bersama aku, 2003 halaman 20. Yang keempat, menggunakan dialog. Contoh kalimatnya, aku lihat sendiri, Nenek meneruskan. Itu uang negara bukan uangku, 2003 halaman 82. Yang kelima, menggunakan kata sifat. Contoh kalimatnya, kau lebih cantik dari yang sudah-sudah, Ara, 2003 halaman 8. Yang keenam, kalimat tidak langsung. Contoh kalimatnya juga untuk bayi dia kita berjuang, 2003 halaman 103. Adapun makna kias yang ada di novel ini, yang pertama, menawan hatinya begitu lama, 2003 halaman 7. Yang kedua, setiap penumpang tenggelam dalam pikirannya, 2003 halaman 11. Yang ketiga, dengan pria tanpa pengalaman buaya ini, 2003 halaman 26. Yang selanjutnya, nilai-nilai dalam novel. Yang pertama, nilai sosial. Sebuah perjuangan yang sangat besar dan tidak mudah yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam perjuangan revolusi. Kutipan, aku ikut bertempur dengan kalian. Itu kalian sudah dengar dan tahu. Berikan revolver itu padaku. Yang kedua, nilai moral. Keikhlasan dan ketulusan kutipan. Sekarang kita hidup bersama-sama lagi. Kau tentu tidak ada keberatan apa-apa. Sudah bertemu dengan ibumu. Nah, untuk nilai yang ketiga yaitu nilai kemanusiaan, yaitu demikian hebatnya revolusi kemanusiaan lah bentuk pengorbanannya. Dalam kutipan, buat setiap demikian bayi-bayi yang sudah atau belum dilahirkan, kita semua rela tewas. Bayi-bayi yang kita semua sama sekali tidak kenal, tidak pernah lihat, tidak pernah dengar tangisannya. Yang keempat yaitu nilai estetis. Nilai estetis yang terdapat dalam novel ini terlihat dari cara penulisan pengarang dengan menggunakan bahasa yang sangat sulit dimengerti dan membuat pembaca harus lebih jeli lagi dalam memahami isi novel tersebut. Seperti dalam kutipan, kalau saja aku pernah beranak, mungkin setua dia, mungkin dialah yang menyambung kawat tadi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.